Penggunaan MagSafe resusitator atau tipis resusitator yang jenisnya adalah MagSafe. Pertama kali adalah yang ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat yang bernama MagSafe ini. Yang pertama adalah kita harus memastikan baterainya terisi. Alat ini harus baterainya terisi, yang artinya adalah kita lihat voltage-nya di sini. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan dari konsentrasi oksigennya dengan kita mengatur air dan oksigen. Yang ketiga adalah kita mengatur dari tekanan inspirasi, yaitu ngatur PIP control dan pressure relief-nya. Kemudian yang keempat adalah kita mengatur dari PEP-nya, yaitu dari sini. Ya. Pertama kali adalah yang kita lakukan memastikan adalah alat ini baterainya sudah cukup, yaitu kita akan menekan dari tombol merah di sini. Biasanya minimal 11, 12 itu lebih baik. Artinya bila baterainya ini terisi penuh sampai 12 minimal, dia akan memberi bila kita akan melakukan transport, ini akan bertahan sekitar 4 jam. Kemudian setelah kita memastikan ini penuh, kita matikan. Tetapi bila seumpamanya kita memerlukan untuk mengecas, ini alat casnya sudah disediakan pada mesinnya. Kita sambungkan, yaitu sambungan untuk ngecas adalah di samping kiri dari alat. Kita sambungkan, ya. Kemudian kita sambungkan ke sumber listrik. Di sini biasanya nanti akan bertambah, ya. Bila sudah cukup, kita bisa matikan. Kemudian kita simpan kembali. Yang berikutnya adalah kita akan mengatur dari konsentrasi oksigen. Konsentrasi oksigen itu adalah kita akan mengatur dari tombol hitam ini, 2 tombol hitam, yaitu R, tombol R dan tombol oksigen, dengan bantuan dari tabel ini. Tabel ini biasanya akan terpasang di paling belakang sini. Nah, biasanya kita memulai konsentrasi oksigen itu adalah oksigen ruangan atau oksigen 21%, terutama pada bayi-bayi yang cukup bulan. Kita akan meresusitasi bayi cukup bulan, biasanya kita mulai dengan konsentrasi 21%. Di sini berarti akan terlihat kalau kita butuhnya 21% adalah dengan rule of 8, rule of 8 adalah bila butuh 21 berarti kita memberikan flow-nya adalah dari R adalah 8 liter per menit, kemudian oksigennya adalah 0 liter per menit. Kita praktekkan. Pertama kali adalah kita nyalakan dahulu, tombolnya adalah warna hijau. Setelah warna hijau terbaca, kemudian di sini kita akan memberikan oksigen 21%, berarti di sini adalah, lihat di sini LPM-nya yang akan kita sebagai patokan adalah ini 1, 2, 4, 6, 8 LPM. Kita naikkan sampai 8. Setelah sampai 8, kemudian R-nya adalah 8 LPM, kemudian oksigennya adalah 0, berarti oksigennya 0. Ini bila kita butuhnya berarti oksigen yang keluar yang akan kita berikan pada bayinya di sini adalah 21%. Bila pada kasus-kasus tertentu seperti pada bayi yang prematur, untuk awal kita biasanya akan memberikan oksigen 41%. Di sini akan terlihat pada 41% kita akan membutuhkan R-nya adalah 6 LPM, oksigennya adalah 2 LPM. Berarti akan kita praktekkan di sini. Berarti R-nya berarti kita turunkan tadi 8 jadi 6 LPM. Ya. Oksigennya sebelum kita naikkan ke 2 LPM,
yang kita lakukan adalah kita akan menyambungkan alat ini dengan sumber oksigen dengan memasang selang oksigen pada bagian belakang. Kemudian selang oksigen ini akan kita sambungkan ke oksigen transport. Yang idealnya adalah oksigen yang kita sambungkan ke oksigen yang terheated dan terhumidifikasi, artinya hangat dan lembab. Nah, ini kita sambungkan ke sumber oksigen, dan kita karena tadi rule of 8 artinya kita akan naikkan sampai 8 LPM. Pada waktu kita sudah memberikan 8 LPM, kita baru akan bisa menaikkan oksigen yang di sini adalah 2 LPM. Ini kemudian kita akan kembalikan. Seumpamanya kita cuma butuhnya 21%, berarti kita naikkan lagi jadi 8 LPM, oksigennya 0 LPM. Ketiga adalah kita akan mengatur dari PIP, tekanan inspirasi. Yang sebelumnya adalah kita harus melakukan penutupan pada sambungan selang yang ke arah bayi. Ini kita tutup bawahnya, kemudian dengan menggunakan jari telunjuk kita tutup bagian atasnya sampai vakum. Begitu kita melakukan penutupan, ini yang akan terlihat adalah jarum akan naik. Nah, di sini sebelumnya adalah kita akan melakukan penguncian. Menguncinya adalah tulisan tombol pada yang biru PIP ini adalah kita lakukan maksimal dulu. Ya, kita lakukan maksimal. Setelah kita maksimalkan, kemudian pressure relief-nya kita akan kunci sampai ke maksimal adalah 40 ini cm H2O. Ini adalah batas aman, di mana kita akan memberikan batas aman pressure inspirasi yang akan kita berikan kepada bayinya. Di sini setelah kita kunci 40, kemudian biasanya kita akan bisa melakukan start awal untuk melakukan tekanan inspirasi adalah sekitar 25 atau 30. Jadi bisa kita akan putar. Ini dimohon mutarnya pelan sekali karena kita tadi sudah dari angka maksimal, kemudian kita putar sampai 25, tergantung nanti kebutuhan bayinya. Kalau dadanya cukup dengan 25 sudah mengembang, kita berhenti sampai sini. Sudah untuk inspirasinya, kemudian automatically berarti dengan begini adalah kita akan berikutnya akan kita setting untuk tekanan inspirasinya, tekanan ekspirasinya. Di sini tekanan ekspirasi adalah tekanan akhir ekspirasi. Kita akan nyeting dari tombol dari PEP-nya. Di sini akan terlihat jarumnya adalah tidak di angka 0. Kita biasanya mulai start adalah PEP ini bisa dibuat positif, bisa dibuat negatif. Kalau kita biasanya awal kita memberikan PEP-nya adalah bisa 5. Kalau untuk CPAP kita biasanya awal adalah 7 cm H2O. Untuk VTP kita akan memberikan awalan adalah PEP-nya 5. Sini kita bisa naikkan, kalau positif berarti kita bisa naikkan, kalau negatif berarti kita turunkan. Ini adalah 5. Berarti ini yang berarti bahwa pada waktu bayinya tidak bernafas, kita akan memberikan bayinya tekanannya inspirasinya 25, PEP-nya 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25,
25,5. Nah, di sini kita akan konfirmasi sama dada bayinya. Pada waktu kita memberikan PIP 25, berarti dia akan dadanya ngembang. Ya. Bila setelah 30 detik kita melakukan VTP, ternyata ternyata bayinya sudah menangis, tetapi masih ada usaha untuk bernafas, kita bisa memberikan adalah PEP. Cara memberikan PEP pada bayi ini adalah kita hanya akan melepaskan dari tekanan VTP-nya, kita hentikan, yaitu dengan cara cukup mensungkupkan, tapi kita memastikan PEP yang terbaca di sana adalah 5.